Shalom, rekan-rekan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap kita dalam kondisi yang sehat, tanpa kekurangan apapun. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan senantiasa memelihara hidup kita meskipun dalam kondisi yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar untuk memahami tentang Christian worldview atau yang kita kenal dengan cara pandang Alkitabiah atau cara pandang Kristen. Nah, dalam sesi ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama saya akan memaparkan tentang pemahaman apa itu Christian worldview. Yang kedua nanti di sesi berikutnya akan dipaparkan tentang 7 pertanyaan mendasar yang harus dipahami oleh kita sebelum kita akan masuk di bagian yang ketiga nanti yang berbicara tentang cara pandang Kristiani atau Christian worldview itu sendiri. Nah, rekan-rekan yang terkasih, ada berbagai alasan keluarga ketika menyekolahkan anak mereka ke luar negeri. Tapi salah satu yang kadang kita dengar adalah agar worldview atau cara pandang seorang anak itu berubah. Nah, alasan yang sama biasanya dipakai oleh sebuah organisasi ketika mengirimkan staf atau karyawannya untuk studi ke luar negeri atau studi ke perusahaan yang lain. Ya, kita bisa menangkap maksud mereka, baik pemimpin atau orang tua, yang menginginkan agar anak atau staf yang mereka kirimkan mengalami yang namanya perubahan yang signifikan baik dalam cara berpikir maupun dalam perilaku mereka, supaya baik anak maupun staf ini belajar dari masyarakat yang maju, kemudian mereka bisa menjadi semakin mandiri, produktif, memiliki cara pandang yang luas, dan kemudian mereka bisa menjadi semakin unggul di dalam segala aspek yang mereka miliki. Nah, tidak menutup kemungkinan kita semua yang ada di tempat ini, kita tinggal di dunia yang pluralis, ya, dunia yang pluralis, dunia yang berbagai macam pandangan ada, dan kita dapat mengakses segala macam pengetahuan itu dari berbagai media yang dengan mudahnya kita dapat. Begitu. Nah, cara pandang kita terhadap apa yang terjadi di dunia akan memegang peranan yang sangat penting, ya, dalam kita menyikapi hal-hal tersebut. Nah, pada era globalisasi saat hari ini, di mana akses informasi begitu cepat kita dapatkan, perbenturan cara pandang terhadap apa yang terjadi di dunia atau yang kita kenal dengan worldview merupakan hal yang pasti terjadi, ya, merupakan hal yang pasti terjadi. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Saya tahu setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sikap kita menghadapi cara pandang pluralisme yang begitu marak terjadi dalam masa-masa seperti ini. Kita perlu sadar dan yakin di mana kita berdiri. Ya, kita harus menetapkan posisi kita, cara pandang kita. Nah, sesungguhnya kita sedang berada di posisi yang mana. Kita perlu tahu apa yang kita percaya. Jangan-jangan di antara kita juga bingung nih. Dari berbagai macam cara pandang yang ada, kita belum menentukan posisi kita sebenarnya ada di mana. Sehingga terjadi kebingungan. Kita bisa bergeser ke sana, bergeser kemari. Kita tidak tahu kita sedang berada di posisi yang mana. Dengan demikian, jangan sampai secara tidak sadar pandangan kita bergeser kepada pandangan yang tidak berdasarkan Alkitab. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya,
kita mengakui bahwa Alkitab adalah standar yang tertinggi dan cara pandang yang seharusnya melekat di dalam diri kita. Dengan kata lain, semua cara pandang kita itu didasarkan atas Alkitab. Nah, di dunia yang pluralis seperti ini, mudah sekali mendistrak pikiran kita untuk memiliki cara pandang yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, ini kita perlu serius memahami hal seperti ini. Nah, mengenal cara pandang Kristen atau cara pandang Kristiani dan cara pandang lainnya perlu bagi kita supaya kita tahu bagaimana bersikap dalam rangka menjadi terang di tengah dunia seperti ini. Jadi, itulah sebabnya kenapa hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sesi tentang Christian Worldview, supaya kita bisa mengenal cara pandang Alkitab, cara pandang Kristen, dan kemudian membandingkan dengan cara pandang yang lain, supaya kemudian kita dapat berdiri dengan tegak di atas cara pandang Alkitabiah sebagaimana yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Rekan-rekan yang terkasih, pertanyaannya bagi kita, sebenarnya apa itu worldview? Apa itu cara pandang? Nah, saya akan bacakan dari apa yang dikatakan oleh James. James mengatakan bahwa worldview adalah cara pandang kita terhadap dunia di sekitar kita. Ya, cara pandang kita terhadap apa atau dunia yang ada di sekitar kita. Contoh sederhananya, teman-teman atau rekan-rekan ada yang berpikir bahwa hidup sukses itu adalah penting. Semua setuju pasti dengan saya bahwa hidup sukses itu adalah penting. Tetapi memandang hidup sukses, setiap orang bisa berbeda tergantung cara pandang mereka. Ada orang yang menganggap hidup sukses adalah hidup yang berkelimpahan dengan materi. Nah, tentu saja orang-orang seperti ini memiliki cara pandang bahwa harta adalah segalanya. Sehingga bagi mereka sukses adalah orang yang kaya akan materi. Bagi orang tertentu berbeda. Kesuksesan bagi orang tertentu dinilai dari sudut pandang Tuhan. Ketika dia memuaskan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup mereka, maka dia berkata, hidupku sukses, hidupku bermakna karena menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, dua cara pandang ini saja sudah menunjukkan keperbedaan, dan itu saja ditentukan oleh pengalaman hidup kita, cara kita memandang dunia, sehingga kita bisa memiliki cara pandang yang berbeda seperti ini. Di dalam Alkitab banyak sekali Tuhan Yesus mengajarkan tentang cara pandang yang benar berdasarkan prinsip Alkitab dengan cara pandang yang keliru yang selalu didasarkan pada prinsip duniawi. Salah satu contoh saya akan berikan kepada kita dari Matius 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Ya. Ini adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ya. Saya akan bacakan untuk kita. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi ini adalah seorang pengusaha kebun anggur yang kemudian mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi para pekerja-pekerja yang dipekerjakan oleh seorang pengusaha kebun anggur ini, dia diberikan upah 1 dinar satu hari, kan itu sudah disepakati di awal. Ya, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Jadi ada orang-orang menganggur di pasar karena tidak mendapatkan pekerjaan, dipanggillah dia untuk bekerja di kebun anggurnya itu. Ya, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi.
Jam 9 dia mendapatkan pekerja untuk diminta bekerja di kebun anggurnya, ya. Kemudian kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Ya, bedanya 3 jam. Jam 9, jam 12, jam 3 petang. Orang-orang ini yang menganggur itu dipekerjakan di kebun anggurnya. Nah, kira-kira pukul 5 petang. Nah, pukul 5 petang, ya. Ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Jadi mereka yang baru bekerja 1 jam, jam 5 sampai jam 6, itu diberikan upah 1 dinar. Ya. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Jadi yang datang bekerja jam 6 pagi sampai jam 6 petang, jam 9 pagi sampai jam 6 petang, jam 12 sampai jam 6, ataupun jam 3 petang sampai jam 6 petang, 3 jam, itu pun mendapat masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Wow, mereka sudah sepakat di awal mendapat upah 1 dinar selama mereka bekerja. Tetapi ketika mendapati bahwa pekerja yang datang terakhir, yang hanya 1 jam saja bekerja, dikasih 1 dinar, mereka iri melihat hal itu dan mereka menganggap itu tidak adil, sebab mereka telah bekerja selama 12 jam, mereka bekerja selama 9 jam, mereka bekerja 6 jam, 3 jam, tetap mendapatkan 1 dinar. Apakah demikian? Apakah ini tidak adil? Nah, inilah yang kita pahami sebagai cara pandang yang keliru atau cara pandang yang kurang tepat. Oleh karena itu, Tuhan Yesus pada bagian ini mengatakan kepada mereka di ayat yang ke-15, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Nah, rekan-rekan yang terkasih, mereka yang bekerja selama berjam-jam tadi merasa bahwa tuan pemilik kebun anggur ini tidak adil terhadap mereka karena mengupah mereka sama dengan mereka yang bekerja hanya 1 jam. Ketika para pekerja yang lama ini memandang dengan sudut pandang seperti ini, sesungguhnya adalah sudut pandang yang salah. Kenapa dikatakan salah? Karena perkataan adil dan tidak adil yang dikatakan Tuhan Yesus sebenarnya bukan berapa waktu mereka bekerja atau berapa lama atau berapa uang yang diberikan kepada para pekerja. Bukankah di awal sudah diceritakan bahwa mereka sepakat bahwa upah dari pekerjaan itu adalah 1 dinar 1 orang. Ketika mereka bekerja dan mendapatkan upah 1 dinar, berapapun lamanya mereka bekerja, itu adalah adil bagi mereka. Dan seharusnya sudut pandang yang mereka pandang di dalam melihat apa yang telah dilakukan oleh pengusaha kebun anggur ini adalah sebuah kemurahan hati, di mana sang pemilik kebun anggur, pengusaha kebun anggur ini bermurah hati untuk memberikan kepada pekerja-pekerja yang hanya bekerja 1 jam atau 3 jam dengan upah 1 dinar yang sama diberikan kepada mereka yang bekerja lebih lama. Inilah yang dimaksudkan dengan cara pandang
bagian ini kita dapat melihat bagaimana kita pembaca masa kini melihat Tuhan memiliki cara pandang yang murah hati, yang memberikan apa yang Dia miliki sesuai dengan apa yang dikehendaki dengan kemurahan hatinya. Nah, rekan-rekan yang terkasih, itu sedikit dari bagian firman Tuhan. Ada begitu banyak bagian-bagian firman Tuhan yang Tuhan Yesus jelaskan bagaimana memandang dengan cara pandang Kristen, bagaimana memandang Allah dengan benar. Nah, oleh karena itu, untuk memahami bagian berikutnya dengan tepat, nanti kita akan masuk di sesi